Bismillahirrahmanirrahim. Tamu kita hari ini adalah guru besar di UIN Banten. Beliau S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan 2 kali jadi rektor UIN Banten. Nama lengkap beliau adalah Profesor Dr. Fauzul Iman MA. Tema kita kali ini di channel Indonesia yang Hilang adalah kita ingin sekali lagi melihat hubungan negara dan Islam. Bagi saya sederhana saja, ketika disebut-sebut saja radikalisme misalnya itu telah melukai negara Pancasila begitu, apalagi kalau dikerjakan dan selanjutnya. Nah, ini merusak hubungan sendi-sendi bernegara, merusak hubungan nasionalisme, merusak hubungan agama-agama dengan negara. Padahal kita sudah sepakat bahwa negara kita adalah negara Pancasila, negara yang berketuhanan, berkemanusiaan, berkeadilan. Sekali lagi, hari ini radikalisme itu kembali banyak disebut-sebut bahkan oleh anak bangsa. Nah, bagaimana menempatkan negara dalam Islam, juga bagaimana Islam melihat negara begitu. Juga bagaimana nasionalisme melihat negara begitu. Karena sekali lagi isu radikalisme ini juga merusak, tidak hanya merusak agama, juga merusak nasionalisme begitu. Karena apa? Karena bangsa ini dibangun atas kesepakatan nasionalisme dan agama-agama khususnya Islam. Nah, kepada Pak Rektor kita mohonkan infak ilmu dan waktunya. Mangga Pak Rektor. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus sholihah la yastakhlifannahum fil ardh. Al-ayah. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya mendapatkan peluang untuk memberikan pencerahan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita sekalian. Dan juga terima kasih kepada Mas Anton nih yang memberikan ruang untuk dialog pada kesempatan ini terkait seperti yang disampaikan tadi mengenai hubungan negara dengan agama. Dalam diskursus siasat syariah itu tentu ruangnya ruang ijtihad. Masa-masa silam ruangnya berbeda dengan ruang sekarang. Nah, karena itu kita tidak bisa berpikir secara rigid. Karena fikih itu memberikan ruang kepada kita untuk membangun nalar yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam bahasa fikih, siasat syariah itu kan kebijakan hukum. Artinya kebijakan hukum itu dilihat dari sudut maslahat. Tidak bisa kita berada pada ruang vakum. Karena itu perlu membangun ruang-ruang yang terbuka. Nah, hubungannya antara Islam dan negara juga sama seperti itu. Ya. Jadi dalam konstelasi berpikir sekarang ada mana-mana hubungan Islam dengan agama dengan negara itu dalam beberapa kategori. Misalnya ada para ahli mengatakan hubungannya bersifat simbiosis. Artinya substansinya yang kita munculkan di sini. Ada juga yang bilang universalisme. Sehingga Islam menjadi pengatur total gitu di negara itu. Menjadi pengatur total di negara itu sehingga Islam seakan-akan tidak merangkul pihak lain untuk tetap menganut
sistem pemahamannya seakan-akannya, sehingga mereka kemudian digiring pada kendali negara Islam. Itu tidak bisa. Itu universalisme. Kemudian menurut saya mutualisme, kerjasama, itu saya kira yang penting, ya. Sehingga Islam itu memberikan substansi, ya, substansi kenegaraan di dalam ruang itu sendiri. Nah, termasuk negara Indonesia ini. Tidak bisa kemudian kita ya memaksakan kehendak ajaran kita di ruang yang pluralisme, ya. Sehingga orang mengatakannya Islam itu adalah gerakan mutlak untuk menerapkan ya secara total dan simbolis gitu. Misalnya hukuman potong tangan diberlakukan, hukuman kisos diberlakukan, ya. Saya kira itu menurut saya ya belum berada pada ruang yang terbuka. Nah, karena itu Islam sebagai agama yang universal maknanya tidak di situ. Maknanya bagaimana Islam itu membangun teologinya secara inklusif, ya. Betul bahwa negara dan agama itu tidak bisa terpisah, tetapi perlu dibedakan arti dimensi dan pikiran-pikiran cerdasnya. Tidak bisa simbolik, ya. Karena di negara pluralisme seperti Indonesia ini, ya cukup kita misalnya memakai ayat Al-Quran, Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi itu adalah gerakan tauhid yang sangat inklusif. Hanif, ya. Hanif itu membangun kecerdasan dialogis. Ya, substansinya bahwa Islam itu tegak di negara Indonesia. Ini misalnya Pancasila itu sudah ada unsur-unsur keislaman. Itu substansialisme. Undang-Undang 44 dalam pembukaan sudah jelas. Ya, kehadiran Islam itu eksistensial. Tidak ditolak untuk mengamalkan ajaran agama. Masjid dibangun dengan megah. Ya. Kemudian sekolah-sekolah pendidikan Islam juga dibangun. Perguruan-perguruan tinggi, bahkan sekarang ini ada perguruan tinggi internasional Islam di Depok, ya. Itu saya kira sesuatu yang sangat substansialistik, ya. Bahwa Islam itu tegak berdasarkan universalisme tauhid. Jadi tauhid itu adalah menggerakkan nilai-nilai moral secara inklusif di ruang yang pluralis, ya, tanpa memaksakan orang lain di bawah kendali Muslim, ya, di kendali Islam. La ikraha fid din qad tabayyana rusyd. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Ya, jadi Islam itu luas sekali, universal. Karena itu kita tidak bisa berpikir radikal, ya, di negara kita ini. Radikalisme adalah sesuatu yang ahistoris. Karena Islam dilahirkan dengan ya lembut, dengan ramah, terbuka, tidak memaksakan, ya, toleran. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Ya, demikianlah kami jadikan umat Islam itu sebagai umat penengah. Itu luar biasa. Hanif, cenderung kepada kebenaran dimanapun kebenaran itu muncul. Apakah kebenaran ini dari non-muslim? Apakah kebenaran itu dari komunis sekalipun? Kata Iqbal kan Islam itu is boyism, ya. Bahwa Islam itu adalah meliput seluruh ajaran-ajaran substansial, kebenaran dimanapun, ya, tidak bisa kita tolak. Itu kebenaran ada di Yahudi, kebenaran ada di Nasrani, kebenaran ada. Itulah makna la ikraha fid din qad tabayyana rusyd. Itulah makna Hanif. Hanif itu cenderung kepada kebenaran, ya, cenderung kepada keterbukaan, ya. Jadi tidak radikal, tidak keras. Mengapa kita mempersulit hidup di bumi Allah itu luas? Alam takun fil ardi
luasnya. Bukankah bumi Allah itu luas? Ya. Maka oleh karena itu berhijrahlah ya ke ruang-ruang yang cerdas. Hijrah ilmiah, artinya hijrah membangun peradaban ilmu sehingga ilmu yang diterima oleh Islam itu adalah ilmu yang terbuka, ya. Ilmu yang menurut Efsan itu ada ilmu yang nalarnya adalah universal. Dan tidak bermain adu domba, ya, memaksakan secara simbolistik, ya. Akhirnya nanti muncul apa yang disebut dengan diabolisme. Ya, istilah Cak Nur itu diabolisme itu artinya kita menyembah setan, ya, karena cara-cara penyembahan seperti ini nanti tidak memeluk ya orang lain, ya, tapi yang dipeluk adalah kita sendiri sehingga kita mempersembahkan kehadiran kita itu sebagai manusia congkak, manusia sombong. Inklusivisme adalah menghargai hak orang lain. Ya, bagaimana mungkin kita memaksakan kondisi di Indonesia ini yang sudah menjadi kesepakatan yaitu Darul Misa. Ini saya kira suatu yang sangat rasional. Ya. Darul Misa itu suatu yang sangat fitri, tidak bisa kita kemudian seenaknya ya di situ harus memaksakan agar memberlakukan hukum-hukum ya tanpa mengindahkan ya wawasan keindonesiaan. Nah, saya kira itu, Mas Anton. Ya, makasih Prof. Nah, itu kan dari sisi Islam gitu ya. Karena negara ini negara madani, disepakati antara agama khususnya Islam dari satu sisi kaum nasionalis. Sekali lagi radikalisme ini juga merusak nasionalisme begitu Prof. Mohon pandangannya Ya, Prof. Ya jelas ya. Berpikir yang tidak inklusif itu merusak Darul Misak. Nah, Darul Misak ini adalah ya wilayah yang sudah berdasarkan kesepakatan antar bangsa. Di dalamnya adalah para suku, ya. Non-Muslim juga ada di sana. Ya. Berbagai agama melakukan kesepakatan untuk kita tegakkan bumi itu dengan bersama-sama. Lalu dilanggar, ini jelas sesuatu yang ahistoris, ya, melanggar fitrah. Ya, maka kata Al-Quran wala ta'tadu, jangan kau melanggar batas. Ya. Itu sama dengan la ikraha fiddin. Itu memaksakan. Inklusivisme itu menghadirkan sikap keramahan kita. Ya. Memperkenalkan kehadiran Islam itu sebagai sesuatu yang betul-betul masuk ke ruang nasionalis itu sehingga Islam betul-betul diakui eksistensinya, mampu memeluk ya dan merangkul varian-varian lain untuk bekerja sama. Itu disebut dengan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi takwa itu adalah membangun derajat peradaban, berkemampuan memiliki kapasitas untuk memeluk dan merangkul pihak-pihak lain, itu adalah takwa. Karena inna akramakum indallahi takwa itu didahului dengan syu'uba wa qabaila, bersuku-suku berbangsa, itu adalah sesuatu entitas ya yang harus dipeluk dan dihargai, dikelola dengan baik, dimanage dan diatur dengan baik berdasarkan regulasi dan konstitusi yang berkeadaban. Inilah atqakum. Ya, jadi orang bertakwa itu adalah paling inna akramakum indallahi, ya, yang paling mulia di sisi Allah yang bertakwa. Nah, bertakwa itu punya kemampuan kapasitas untuk mengelola pluralisme itu. Ya, mengelola beragam kebudayaan itulah takwa. Ya. Jika orang itu berpikir eksklusif, itu artinya dia tidak bertakwa. Kemampuan bertakwa itu mempunyai kapasitas, ya, intelektualitas, kapasitas dialogis yang mumpuni, bisa memeluk dan maupun orang ya berbagai ragam suku itu mampu dikelola oleh kita dengan cara yang baik, dialogis, hanif. Sehingga mereka lama-lama tertarik kepada kita, itulah Islam. Tapi kalau Islam itu di-push ya, didongkrak dari kepentingan sekretarian, kelompokisme, ya, tidak egalitar, ada unsur-unsur pemaksaan,
maka berarti keluar dari jaringan takwa itu. Nah, mana mungkin orang itu akan menghargai kita kalau kita tidak bisa mampu memimpin ya di dunia yang penuh dengan belukar-belukar kebudayaan ini. Kita harus mencontoh Allah Subhanahu wa taala yang punya kapasitas luar biasa, hadirnya Quran di tengah-tengah kebudayaan yang demikian ya rumit itu, Al-Quran mampu. Bukankah Abu Lahab, Abu Jahal dahulu itu adalah orang-orang yang sangat kasar, tapi kemampuan Al-Quran mampu, ya, sehingga orang seperti Umar itu bisa, ya, direguk, ya, kekasarannya dengan rohaniah yang dalam, ya, dengan kedalaman spiritual yang tinggi, ya, dengan jiwa-jiwa hanif, ya, kenabian. Rasulullah yang begitu hanif dan inklusif, tidak melakukan kekerasan, sekalipun Umar itu sudah ingin membunuh ya umat Islam ya, saat itu. Ya, demikian juga Abu dan sebagainya, tokoh-tokoh radikal yang ingin membunuh Nabi, tapi dengan toleransi Nabi yang demikian inklusif, maka menjadi berhasil dakwahnya ya. Saya kira itu. Prof, maaf Prof. Ya. Hari ini inklusivisme, hari ini hanif, hari ini kemuliaan takwa, hari ini kemuliaan akhlak, itu dihadapkan dengan kerumitan cebong kampret misalnya. Ini kan juga radikalisme radikalisme peradaban begitu ya. Bagaimana yang semestinya saling melengkapi, saling mewangikan, saling kemampuan merangkul yang tinggi, tadi kata Profesor, hari ini dihadapkan oleh radikalisme cebong kampret. Ini kan merusak juga tatanan persaudaraan, tatanan kemadanian, Prof. Bagaimana menghadapinya? Nah, betul itu ya. Jadi memang di sini, di samping kita juga sebagai Muslim bersifat bijak dan arif, kita juga harus melakukan visualisasi space ya. Kenapa misalnya radikalisme itu muncul? Kenapa radikalisme itu tumbuh ya? Menurut John Paul ya, bahwa sesuatu gerakan itu apapun warnanya itu tidak berdiri di ruang yang vakum. Pemikiran tokoh misalnya berbeda ataupun sama, itu tidak berdiri di ruang yang vakum, yang hampa, tapi di ruang yang penuh dengan belukar-belukar sosialisme. Sehingga mengapa misalnya dulu di zaman Persia ya, Muhammad Malkun misalnya memfatwakan ya, melakukan konsesi dengan kolonialisme dengan Inggris ya, oleh karena memang kolonialisme waktu itu dibutuhkan intelektual seperti Malkun ya, karena orang-orang yang puritan, ulama-ulama saat itu melakukan gerakan fatwa untuk mengharamkan tembakau, sehingga membuat kolonialisme makin berat. Nah, kondisi situasi yang masih daruri itu, maka dibutuhkan adanya peradaban-peradaban yang inklusif, ya. Karena kita waktu itu kondisinya daruri. Nah, Indonesia ini menurut saya masih kondisi daruri, maka diperlukan pendekatan-pendekatan inklusif itu. Tetapi ruang radikal kenapa terjadi? Nah, itu juga perlu adanya penguatan demokrasi ya bagi negara itu sendiri. Misalnya ruang-ruang demokrasi itu berikanlah hak-hak sivil untuk berpendapat. Berikanlah misalnya hak-hak sivil ya untuk terlibat berpartisipasi merumuskan undang-undang secara terbuka. Ya, misalnya kehadiran hubungan kerjasama dengan Cina harus dibuka ya, ruangnya secara terbuka, termasuk misalnya baru-baru ini undang-undang cipta kerja ya, kemudian apalagi undang-undang KPK dan lain sebagainya ya. Perpu-perpu itu ya kesannya misalnya semakin mendorong kaum radikal itu tumbuh gitu kan. Nah, ini juga perlu dibijaki, Arif. Karena Islam itu sudah luar biasa ini.
Islam itu sudah mengakomodasi, maaf, ya, ruang Indonesia, ruang kebangsaan itu begitu inklusif, begitu dialogis. Ya. Tapi jangan sampai radikalisme itu juga dibangun oleh infrastruktur itu. Ya. Jangan juga radikalisme itu seolah-olah dibangun oleh negara. Karena Islam itu sudah baik. Ya. Sudah memeluk kedamaian. Sudah menerima Pancasila itu. Apalagi dengan melakukan kesepakatan bersama. Yaitu Darul Mitsaq. Nah ini sudah luar biasa ya, jasa umat Islam ini yang terbesar di Indonesia ini. Itu jangan dibangun lagi gitu ya, ruang-ruang yang mendorong ya munculnya kelompok-kelompok Puritan makin radikal. Termasuk misalnya bagaimana cara-cara memproses ya hukum, jangan semua misalnya diadukan ya, tetapi unsur-unsur keadilan tidak diwujudkan secara berkeseimbangan misalnya kan gitu ya. Nah ini menurut saya juga memang dari sisi ini perlu ya kita beri masukan dengan cara juga inklusif ya, jangan melakukan gerakan-gerakan radikal. Saya kira itu. Baik, makasih Prof. Banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan. Sekali lagi kepada Rektor UIN Banten, Profesor Dr. Fauzul Iman, kami haturkan banyak terima kasih. Terakhir, kita mintakan kata-kata penutup sehubungan dengan apa kabar cebong kampret, apa kabar inklusivisme di Indonesia, apa kabar negara madani begitu. Yang hari ini saya kira ada pihak-pihak yang mengoyak itu. Mangga, Prof. Ya, saya kira semuanya harus ditempuh ya dengan cara pendekatan-pendekatan yang solutif. Ya, jangan kita kemudian menabur ya di sesuatu yang rumit ini dengan gerakan-gerakan yang tidak historis ya. Kita harus bangkit ya bersama-sama untuk membangun negara yang sudah didasarkan kesepakatan nasionalis ya. Wawasan kebangsaan harus tetap ditumbuhkan tanpa juga bagi masing-masing kaum beragama untuk melepaskan nilai-nilai keislaman. Yang kedua tentu kita bangun ya kesabaran ya. Bangun kesabaran, karakter, kebudayaan akhlak yang baik ya. Yang ketiga juga tunjukkan keadilan ya. Karena jika keadilan ini diporak-porandakan, maka apa yang sudah kita bangun untuk peradaban bersama itu akan menjadi terkoyak ya. Jika memang keadilan itu tidak dibangun. Karena itu saya kira persatuan ya, keadilan ya bagi pihak negara ya, demikian juga kerjasama rakyat ya, kapasitas ilmu itu harus dibangkitkan, ditumbuhkan untuk membangun derajat Indonesia menjadi semakin demokratis ya, beradab, baltatun, thayyibatun, warabun ghafur. Saya kira itu. Baik, makasih Prof. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.